Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 198 nih guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Dan di video kali ini, kita bakalan ngebahas nih, gimana keseruan adu baku hantam antara Sioyan dan Ketua Aula Jiwa. Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan, Hun Mi sang sempat mengutarakan kesedihannya gara-gara Sioyan dia terus-menerus ditekan oleh Klan Hun. Pasal di masa lalu ketika Hun Mi sang mengirim orang ke wilayah Chiama, para bawahannya justru hanya berhasil menangkap Xiozan serta tidak menyangka pemuda yang dulu dia anggap lemah kini telah tumbuh sampai sejauh ini. Oleh sebab itu, untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu, Hun Mi sang berniat untuk segera menuntaskannya. Tidak memperdulikan ucapan barusan, Xiaoyan tanpa basa-basi langsung memulai serangan jari api surgawi. Meskipun berhasil menghancurkan pertahanan, namun menyadari Hun Mi sang ingin mengorbankan matanya dan menyerang jiwanya, Xiaoyan justru segera mengurungkan niatnya dan justru balik memblokir serangan Ketua Aula Jiwa. Di saat Ketua Aula Jiwa memuji kekuatan api pemurnian iblis memang luar biasa kuat, Xiaoyan sendiri langsung melepaskan avatar spiritual dan teknik jiwa murka langit mata air kuning, sehingga memaksa Hun Mi sang juga melepaskan teknik serangan jiwa pemujaan 10.000 jiwa untuk memblokirnya. Dalam bentrokan kekuatan spiritual luar biasa Edun di luar Nurul, selain Hun Mi sang berhasil menghancurkan murka langit air kuning, dia juga berhasil menghancurkan avatar spiritual musuhnya, sehingga membuat Xiaoyan mengalami efek serangan jiwa. Di saat Hun Mi sang memprovokasi Xiaoyan belum cukup untuk melawannya dalam hal kekuatan jiwa, Xiaoyan lagi-lagi tidaklah memperdulikan ucapannya. Dia justru melepaskan energi api pemurnian iblis untuk menyegel seluruh area baku hantam, bahkan membuat semua orang yang menyaksikan kekuatan mengerikan tersebut hanya bisa terdiam membisu. Melihat Hun Mi sang terlihat santuy dan tidak menunjukkan reaksi apapun, hal itu membuat Xiaoyan mulai menyadari hal janggal. Dia seolah-olah mampu merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh musuhnya. Namun mengesampingkan pikiran tersebut, Xiaoyan secara brutal segera melepaskan serangan reinkarnasi amarah Buddha. Meskipun Hun Mi sang telah mencoba memblokirnya dengan teknik perisai jiwa, namun sayangnya semakin lama dia melakukan perlawanan, Doki di tubuhnya akan terus-menerus terkuras, sehingga membuat Hun Mo cukup getar-getir. Sementara Hun Qianmo yang sebelumnya telah memberikan kartu as kepada Ketua Aula Jiwa justru terlihat santuy. Di saat Hun Mo dibuat emosi, serangan Xiaoyan berhasil mengenai Ketua Aula Jiwa, serta pihak aliansi Istana Langit merasa senang dengan kejadian barusan. Hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana Ketua Aula Jiwa tidaklah mengalami efek apapun pasca terkena serangan, dan justru terlihat mampu menyerap energi api pemurnian iblis. Baru saja Xiaoyan menyadari di tubuh Hun Mi sang terdapat hal yang sama seperti Hun Feng, seluruh anggota aliansi Istana Langit justru menyadari hal sama, di mana benda yang mampu melakukan hal seperti itu hanyalah api surgawi pelahap ketiadaan, salah satu api surgawi terkuat yang berada di peringkat kedua,
bahkan belum pernah ada yang mendengar tentang kemunculannya. Sementara Hunmo akhirnya menyadari kalau ketua klan Hun ternyata telah memberikan Tuan Tunyan alias benih api pelap ketiadaan kepada ketua Aula Jiwa. Baru saja Hun Qianmo membenarkan ucapan Hunmo serta menegaskan pertarungan akan segera berakhir setelah Tuan Tunyan melap api pemburian iblis di tubuh Xiaoyan, Hun Miseng tanpa basa-basi melepaskan benih api pelap ketiadaan serta memberikan energi dokinya sebagai sumber kekuatan api pelahap ketiadaan. 竟然将自身斗气喂养给他。 Selain menciptakan efek luar biasa edan, kekuatan api pelap ketiadaan juga mampu menyerap berbagai doki di sekitar wilayahnya. Bahkan di bawah instruksi ketua Aula Jiwa, api pelahap ketiadaan langsung melepaskan serangan dan menjebak Xiaoyan di dalam dimensi ketiadaan. Menyadari api pelap ketiadaan sedang menyerap dokinya, Xiaoyan sempat mencoba untuk melindungi tubuhnya dengan perisai balok 6 arah. Tapi sayangnya, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil, sehingga memaksa King Xiaoyan melepaskan telapak mata air kuning untuk mencoba memblokirnya. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidaklah membuahkan hasil apapun. Di saat Hun Miseng merasa di atas angin kematian Xiaoyan akan segera tiba, serta Yao Chen juga mampu merasakan aura muridnya semakin melemah di dalam dimensi ketiadaan, Xiaoyan sendiri sempat merasakan kalau api pelap ketiadaan di hadapannya hanyalah benih api alias api turunan. Belum sempat memikirkan hal itu dan nyaris tidak sadarkan diri kehabisan doki, Xiaoyi tiba-tiba saja menunjukkan diri. Meskipun Xiaoyan sempat panik dan memintanya untuk kembali ke dalam tubuhnya, namun siapa sangka Xiaoyi yang menyadari api pelap ketiadaan hanyalah benih, justru secara nekat memasukkan tubuhnya ke dalam lubang ketiadaan, bahkan menggunakan energi luar biasa hebat untuk menghancurkannya. Melihat dimensi ketiadaan mampu dihancurkan, serta api surgawi di tubuh Xiaoyan ternyata telah berevolusi menjadi roh api surgawi, jelas mengejutkan seluruh orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Sementara benih api pelap ketiadaan justru dibuat ketar-ketir dengan kemunculan Xiaoyi dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, Xiaoyi tidaklah membiarkannya pergi begitu saja dan berniat untuk melahapnya. Tepat ketika ketua Aula Jiwa ingin menarik kembali benih api surgawi ke dalam tubuhnya, Xiaoyan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan dan menggagalkan aksi ketua Aula Jiwa, sehingga Xiaoyi mampu menyelesaikan tugasnya untuk melahap seluruh benih api pelahap ketiadaan. Di waktu yang sama, ketika Xiaoyan kembali terdesak oleh gempuran ketua Aula Jiwa, Xiaoyi pada akhirnya muncul di waktu yang tepat dan melepaskan telapak api surgawi ke arah tubuh Hun Miseng. Tidak sampai di sini, dan tidak ingin mengendorkan serangan, Xiaoyi langsung menciptakan api surgawi pemusnahan. Bahkan di bawah kendali Xiaoyan, dia langsung melemparkannya ke arah ketua Aula Jiwa. Lagi dan lagi di saat ketua Aula Jiwa nyungsep ketubruk teratai pemusnahan, Xiaoyi kembali menciptakan api teratai surgawi dalam jumlah luar biasa banyak. Dan kembali berada di bawah kendali Xiaoyan, seluruh api teratai surgawi langsung melesat ke arah ketua Aula Jiwa. Bukannya mengakui kekalahan pasca menerima serangan telak barusan, Hun Miseng justru meminta Xiaoyan untuk tidak berbangga diri, di mana Xiaozan alias bapaknya masih berada di tangannya, dan setelah dia kembali nantinya, Hun Miseng berniat untuk menghabisinya.
Ucapan barusan jelas langsung memancing kemarahan Xiaoyan. Bahkan dia berniat untuk segera menghabisi ketua Aula Jiwa. Di saat Hun Qianbo mencoba untuk mencegah tindakan Xiaoyan, leluhur Menarapil segera memblokirnya. Namun meski serangan Hun Qianbo berhasil mengenai Xiaoyan, hal tersebut telah mengurungkan niat King Xiaoyan untuk tetap menghabisi Hun Mise. Belum sempat jiwa ketua Aula Jiwa terbakar habis, Hun Qianbo segera mengumpulkan pecahan jiwa ketua Aula Jiwa, serta bergegas pergi meninggalkan tempat ini, dan berpesan kepada Xiaoyan kalau klan Hun pasti tidak akan tinggal diam. Kejadian barusan jelas membuat leluhur Menarapil merasa terpukau. Dia benar-benar tidak menyangka klan Xiao berhasil memunculkan sosok yang mampu menentang klan Hun. Bahkan hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh Xiao Xuan di masa lalu. Singkatnya, dengan kemenangan Xiaoyan barusan, pemenang dalam duel mematikan jelas menjadi milik aliansi Istana Langit, serta menjadikan aliansi tersebut sebagai faksi terkuat yang telah menggantikan Aula Jiwa di seluruh wilayah Dataran Tengah. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita di episode 198-nya, dimana semua pembahasan sesuai banget sama versi novelnya ya guys ya, dimana penentu kemenangan adalah Xiaoyan, sehingga menjadikan aliansi Istana Langit menjadi faksi terkuat di wilayah Dataran Tengah ya guys ya. Dan nanti di episode-episode selanjutnya kita bakalan ngeliat nih Xiaoyan ngacak-ngacak klan Yao demi gurunya alias Yao Chen. Waduh, ditunggu aja ya guys ya, episode yang itu pasti seru banget kok. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Or just the start of it. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.